Selamat datang di video tutorial Trainit. Kita lanjut lagi aplikasinya ya. Kita login dulu pakai akun Rizka. Ini orang gudang ini ya, RIZKA. Setelah berhasil masuk, sudah bisa menambah semua laporan penjualan. Hapusnya belum ya. Ini orang gudang nggak bisa menghapus, tapi kalau orang kasir bisa. Orang kasir penjualan hapus. Masih belum ini ya, masih belum working hapusnya ya. Oke deh, di kasir penjualan PHP, kasir penjualan PHP. Nah ini dia hapusnya, penjualan hapus.php, tanda tanya ID. Ntar tanda tanyanya ngopi dari sini. .php tanda tanya ID echo $value ID penjualan. Oke, kemudian saya refresh, kasih konfirmasi enggak ya, kasih deh, on click, return, confirm, yakin, gitu aja ya, yakin tanda tanya gitu. Jadi kalau diklik yakin, nah kayak gitu ya. Katakanlah penjualan yang kedua ini saya hapus. Oke, nah ketika ada yang salah penjualannya dihapus, kita buatkan filenya, penjualan hapus.php. Oke, pertama kita ini ya, dapatkan ID penjualannya dulu 2. Get ID, ini ID penjualan. Kemudian dapatkan ID tokonya, session user ID toko, ID toko. Oke. Kemudian nah, apakah langsung menghapus data? Tidak. Nah, jadi tidak langsung menghapus data, tapi malah mendapatkan datanya dulu. Tak ngopi dari penjualan detail, penjualan produk nih. Nah, diambil data penjualannya nggak butuh, yang penting ini nih, diambil produk yang terjual di situ. Nah gini, ID penjualan udah dapet, ID toko udah dapet. Nah pertanyaannya, diambil produk buat apa Thomas? Nah kita dapatkan ID produknya dulu, $ID produk. Nah buat apa? Buat kembalikan stok ini, kembalikan stok dari produk ini. Kan transaksinya dibatalkan tuh, berarti kan stoknya balik lagi dong, gitu ya. Koneksi, query, update produk, set stok produk, tak beri isi dengan stok produk yang saya kurangi dengan $. Aduh, tapi kolomnya apa ini ya? Trainit post, tabel produk penjualan, kolomnya itu jumlah jual. Oke, berarti sini dulu jumlah jual. Oke, $ tiap jumlah jual. Nah stoknya tak kurangi, tak kembalikan, berarti plus dong, jumlah jual. Oke. Apakah semua produk? Tidak, hanya yang ini saja yang dikembalikan saja. Oke. Nah gitu, dalam perulangan. Setelah dikembalikan baru query delete ya, delete from penjualan produk, where ID penjualannya adalah ini, yang ID tokonya adalah ini. Copy query-nya, satu lagi dihapus dari tabel penjualan. Oke, dikasih pesan di layar ya, ngopi dari logout aja bisa ini mah. Copy sini ya, penjualan telah dihapus. Nah, penjualan telah dihapus. Oke, larinya kemana? Larinya ke penjualan.php. Oke, pertama tak intip dulu untuk penjualan 2 ini yang dibeli apa saja. Yang dibeli Taro sama Riches banyak 1, nanti kembali stoknya Taro dan Riches ya. Kita lihat dulu produk. Untuk Taro stoknya 0, Riches 5, nanti kembali. Jadi ini jadi 1, ini jadi 6 gitu ya. Oke, saya hapus dulu ya penjualan, hapus. Yakin? Ya, yakin.
Wah, variabel session tidak diketahui. Kenapa? Karena kita terlalu buru-buru, belum menginclude-nya. Anda yang sudah tahu dari awal pasti ketawa ya. Harusnya di-include koneksi mas, gitu Anda ya. Oke deh, hebat berarti kalau sejak awal Anda tahu itu ya. Harusnya include koneksi mas gitu, berarti hebat berarti ya. Tapi lebat lagi tutorial saya karena Anda bisa paham. Oke, dihapus. Wih, mantap ya, sudah kembali lagi stoknya. Aman. Oke, kemudian tapi kalau kayak gini logikanya nanti sesama kasir masih bisa saling mengerjai gitu ya. Maka dari itu harusnya nambah satu lagi nih. Tapi nggak apa-apa ding, aman lah ya. Laporan sudah aman, akun aman ya, bisa mengubah nih akun, tak matikan print R-nya. Akun. Oke, tak matikan. Kemudian logout. Kita masuk lagi ke gudang pakai akun Rizka. Di gudang kurang menu ya, menu akun, menu ini gitu ya, ini itulah ya. Berarti di close dulu gudang, di indeks kita buat menu baru ya, di bawahnya dashboard mungkin. Oke, ini akun, indeks, tanda tanya. Aduh, nggak punya tanda tanya ini, gini aja. Back isinya akun, tapi sebenarnya nggak butuh akun sih, di sini aja deh langsung ya, user gitu ya, back user gitu ya. Ini person circle. Kok kamu tahu mas ikonnya person circle? Ya karena saya menghafalkannya. Nah, kemudian aktifnya dibuang saja. Saya klik user, backnya kosong, buat else if dulu untuk user di sini. Ini user sekalian ya, saya nyicil untuk user tambah, user ubah, user hapus, user tambah, user ubah, ini user hapus. Oke, pertama yang user dulu ya, dia minta filenya ya. User dulu, ngopi dari kategori aja deh. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S, user.php. Kemudian semua hal tentang kategori tak ganti menjadi user gitu ya. Ini U nya gede nih yang ini. Oke. Nama user, oke. Betul ya. Yang ditampilkan nggak cuma nama sih, ada level ya. Username, password nggak bisa ditampilkan, level. Oke. Berarti nama user di sini, email apa nama? Apa username ya di sini? Email. Oke, berarti sini pakai email. Emang saya lebih suka email sih ketimbang username. Email, level. Level ini email. Oke. Lihat hasilnya. Oke, Voila, it works ya. Kemudian oke, sesuai di tokonya ya. Kemudian bila ditambah, dia minta file user tambah, saya akan ngopi dari kategori tambah. Huruf K-nya mana? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. User tambah.php. Tambah user, oke. Ini nama. Copy ya, ada nama, ada email, ada password. Ini email. Ini password. Untuk password aslinya saya hash juga ya. Oke, aman, saya hash. Satu lagi level ya, level. Satu lagi level. Select name, level, pilih. Nah, ini orang gudang, ini orang kasir. Tak balik ya, kasir yang di atas ini kasir, ini gudang. Oke. Kemudian tombol simpannya nggak cuman mendapatkan nama, email, password, level, email, password, level. Oke.
Kalau password itu seperti yang kita tahu wajib di SH1 ya. Gini ya. Kok di SH1 Mas? Iya lah, yang tersimpan aja di SH1. Insert into user, kolomnya ID toko, nama user, email user, password user, level user. Valuesnya ID toko, nama, email, password, level. Oke. Larinya ke halaman mana? Ke halaman user. Gini ya. Oke, saya akan menambahkan siapa ini ya? User siapa ini? Oke lah, yang corona aja deh. Emailnya ini ya. Oke, passwordnya ini. Dia kasir baru. Oke, masuk ya. Saya edit, tek, membuat file user edit, ngopi dari user tambah ya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. User edit.php. Namun sebelumnya kan ini toh harus mengambil data user yang mau diedit gitu ya. Kalau sekarang udah nongol nih. Tuh, user edit. User edit bentar di indeksnya. Oh, user ubah nih. Yang lain aja edit kok, Mas ini ubah edit. Nah. Oke. User edit. Ini edit user. Kita ambil dulu ID usernya ya. Dari ini. Get ID tokonya dari session user ID toko. Oke. Kita lakukan query. Kok melakukan query Mas? Iya, karena datanya ada di database. Ini loh. H gede where ID user and ID toko. Ini ngambil wajib dipecah ke array pakai fetch assoc. Tampung di variabel user. Oke, udah dapat ya. Namanya ini kalau dikasih value huruf X dia akan keluar X. Tapi bukan X harusnya ya, tapi dari variabel user ini gitu ya. Segini nih. Tek. Email kagak ada email. $user, nama email user. Oke. Password biarkan kosong. Jadi di sini kasih pesan di layar. Text muted small. Kosongkan jika password tidak diubah. Oke, kalau gudang ini kan ini ya. Kalau si Java kan tadi kan dia gudang, maka harusnya gini auto terpilih gitu ya harusnya ya. Maka mainannya gini. Jika level user adalah ini, entah kasih entah gudang, maka waduh, tanda tanya keyboard saya nggak working, ngopi sebelahnya saja. Maka dia mendapatkan selected yang nggak sama, nggak usah. Oke, working ya, kasir ya. Kemudian tombol simpannya udah dapat semua di sini. Oh, bagian password ya. Passwordnya beda nih. Nah, jika tidak kosong password, kalau tidak kosong maka kayak gini. Query-nya pun beda. Query-nya pun update ya. Query-nya pun bukan insert ya, apa update user set ID toko tidak diubah. Nah, gini. Nah, set nama user, email user, level user. Oke. Aduh. Mau pakai autocomplete susah amat. Gini aja deh. $nama, email user, $email, password user, $password, level user, $level. Yang mana yang diubah? Yang ID usernya ini. Dan ID tokonya ini. Oke, itu kalau passwordnya tidak kosong atau diubah.
Else kalau passwordnya kosong berarti kan tidak diubah passwordnya, sama perintahnya, nggak butuh hash ya kan, tanpa password dia, tanpa password slem gitu, data tersimpan, lari ke user lagi. Oke, misal mau tak ganti ya Faranasah lah. Oke, tanpa mengubah password gitu ya, aman-aman aja tuh passwordnya ya. Sekarang saya login, saya logout dulu. Saya akan mentesting login sebagai Jelvarona ya. Oke, working ya. Saya login lagi sebagai Rizka, orang gudang. Nah, peruseran duniawi sudah. Oh, hapusnya. User hapus. Ngopi dari kategori hapus. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. User hapus.php. Kemudian semua hal tentang kategori kita ganti user. Oke. Refresh saja. Terhapus, working ya. Sudah hilang Jelvarona. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup panjang videonya. Itu dulu ya, cerut user di admin gudang. Sampai ketemu di video tutorial Trinit yang selanjutnya.